Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif menurut Vygotsky untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Langsung saja ke penjelasannya. Perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Biografi Vygotsky. Vygotsky lahir pada tahun 1896 di Tsarits, Rusia, di suatu kota Orska, Belarus. Dia dari keluarga kelas menengah keturunan Yahudi. Dia tumbuh dan besar di Gomel, suatu kota sekitar 400 mil bagian barat Moskow. Sewaktu masih muda, dia tertarik pada studi-studi kesastraan dan analisis sastra dan menjadi seorang penyair dan filosof. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Ada dua inti pandangan menurut Vygotsky. Yang pertama, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Yang kedua, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Konsep sosiokultural. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan. Dia juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil dalam bidang-bidang tersebut. Fungsi mental yang lebih tinggi ini dianggap sebagai alat kebudayaan, tempat individu hidup dan alat-alat itu berasal dari budaya. Vygotsky membedakan proses mental menjadi dua, yaitu yang pertama elementari atau masa praverbal. Yang kedua, Higher atau masa anak dapat berbicara. Elementari atau masa praverbal yaitu selama anak belum menguasai verbal, pada saat itu anak berhubungan dengan lingkungan menggunakan bahasa tubuh. Sedangkan Higher, masa setelah anak dapat berbicara, pada masa ini anak akan berhubungan dengan lingkungan secara verbal. Perkembangan bahasa. Vygotsky lebih banyak menekankan bahasa dalam perkembangan kognitif. Bagi Vygotsky, bahasa berkembang dari interaksi sosial dengan orang lain. Awalnya, satu-satunya fungsi bahasa adalah komunikasi. Bahasa dan pemikiran berkembang sendiri, tetapi selanjutnya anak mendalami bahasa dan belajar menggunakannya sebagai alat untuk membantu memecahkan masalah. Zona perkembangan proksimal. Menurut teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan seorang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan yang dimaksud terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, more depends to other stage. Yang kedua, less depends external assistance stage. Yang ketiga, internalization and automatization stage. Yang keempat, de-automatization stage. Maksud dari yang pertama itu adalah tahapan ini di mana kinerja anak mendapat banyak bantuan dari pihak lain seperti teman-teman sebayanya, orang tua, guru, masyarakat, ahli, dan lain-lain. Dari sinilah muncul model pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dalam mengembangkan kognisi anak secara konstruktif. Yang kedua, less dependence external assistance stage, maksudnya di mana kinerja anak tidak lagi terlalu banyak mengharapkan bantuan dari pihak lain, tetapi lebih kepada self-assistance, lebih banyak anak membantu dirinya sendiri. Yang ketiga, internalization and automatization stage, di mana kinerja anak sudah lebih terinternalisasi secara otomatis. Kesadaran akan pentingnya pengembangan diri dapat muncul dengan sendirinya tanpa paksaan dan arahan yang lebih besar dari pihak lain. Walaupun demikian,
Anak pada tahap ini belum mencapai kematangan yang sesungguhnya dan masih mencari identitas diri dalam upaya mencapai kapasitas diri yang matang. Sedangkan yang terakhir, de-automatization stage, di mana kinerja anak mampu mengeluarkan perasaan kalbu, jiwa, dan emosinya yang dilakukan secara berulang-ulang, bolak-balik atau recursion. Pada tahap ini, keluarlah apa yang dimaksud dengan de-automatization sebagai puncak dari kinerja sesungguhnya. Konsep scaffolding. Scaffolding merupakan suatu istilah yang ditemukan oleh seorang ahli psikolog perkembangan kognitif masa kini, Jerome Bruner, yakni suatu proses yang digunakan orang dewasa untuk menuntun anak-anak melalui zona perkembangan proksimalnya. Erat kaitannya dengan gagasan Zone of Proximal Development. Scaffolding merupakan sebuah teknik untuk mengubah level dukungan. Selama sesi pengajuan orang yang lebih ahli, semisal guru atau murid yang lebih mampu, menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Ketika tugas yang akan dipelajari murid adalah tugas baru, maka orang yang lebih ahli dapat menggunakan teknik instruksi langsung. Saat kemampuan murid meningkat, maka semakin sedikit bimbingan yang diberikan. Implementasi teori Vygotsky dalam pembelajaran. Vygotsky menjabarkan implikasi utama teori pembelajarannya, yaitu yang pertama, menghendaki setting kelas kooperatif. Yang kedua, pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran dalam menekankan scaffolding. Menghendaki setting kelas kooperatif. Maksudnya adalah siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing zone of proximal development mereka. Sedangkan pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran dalam menekankan scaffolding, maksudnya teori belajar Vygotsky adalah salah satu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif, karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaktif sosial, yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.